Pada kesempatan ini kita akan berbagi tentang mata pelajaran IPA ya, untuk guru mapel IPA dan untuk guru kelas SD. Karena di guru kelas SD juga ada mata pelajaran IPA yang diujikan sebagai kompetensi profesionalnya. Langsung saja kita masuk di soal yang pertama ini, nanti banyak materinya ya, termasuk ada gerak lurus berubah beraturan, kemudian ada juga tentang percepatan, tentang pengungkit juga, hitung-hitungan seperti itu. Kita akan bahas satu persatu, 10 soal dari sekarang ya. Jadi simak sampai habis agar video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Soal yang pertama, seorang siswa mendapat tugas guru IPA untuk melakukan pengukuran besaran beberapa benda dalam ruangannya, dan lamanya kegiatan hasil pengukuran dicatat sebagai berikut. Ya, 1. Luas ruangan 10 meter persegi. 2. Massa laptop 4,2 kg. 3. Panjang ruangan 3,2 meter. 4. Volume kotak pembungkus laptop 1800 cm×3, tinggi meja belajar 80 cm, waktu mengerjakan tugas 80 menit. Hasil pengukuran yang merupakan besaran pokok adalah. Jadi kita mengingatkan kembali, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Yang ditanyakan di soal di sini adalah besaran pokok. Besaran pokok di sini yang termasuk besaran pokok adalah panjang, kemudian waktu, intensitas cahaya, suhu, kuat arus, massa, dan jumlah mol. Dari keenam hasil ini, 6 pernyataan ini, yang termasuk besaran pokok adalah di opsi massa, pernyataan yang kedua. Kemudian ada panjang, pernyataan yang ketiga. Kemudian tinggi, karena di sini juga panjang kan, tinggi itu menunjukkan panjang. 5, 2, 3, 5, dan waktu 6. 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6 itu adalah pilihan jawaban yang C. Berarti yang C ini adalah 2, 3, 5, 6 adalah besaran pokok. Sementara luas, kemudian volume itu adalah besaran turunan ya. Langsung saja kita masuk berikutnya di soal nomor 2 ya. Untuk soal nomor 2 di sini tentang pada industri PAM, perusahaan air minum, salah satu proses awalnya pemisahan air kotor melalui proses yaitu lapisan pasir di atas kerikil dan batu besar. Air tersebut lebih lanjut diolah untuk memisahkan zat-zat yang larut serta membersihkan kuman-kuman. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka pemisahan campuran pada industri PAM adalah A. Ekstraksi, B. Destilasi, C. Filtrasi, atau D. Kromatografi. Kita berikan penjelasan di sini proses industri yang melibatkan proses pemisahan antara lain pengolahan minyak bumi, pemisahan logam dari mineralnya, penjernihan air, pengolahan limbah industri. Pemisahan campuran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Jadi, pemisahan campuran pada industri PAM di sini, perusahaan air minum di sini, yaitu melalui filtrasi atau penyaringan. Ialah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Jadi, jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Oke, lanjut ya. Ini masih belum hitungan ya. Nanti di soal yang ke-6 sudah mulai kita ada proses menghitung. Di soal nomor 3 di sini tentang perubahan kimia. Ada perubahan kimia dan perubahan fisika juga ya. Soal nomor 3, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Minyak goreng berbau tidak sedap. 2. Air dipanaskan akan menguap. 3. Kertas dibakar menjadi abu. 4. Kapur barus jika dibiarkan akan menyublim. Berdasarkan pernyataan tersebut, perubahan kimia ditunjukkan oleh angka. Pilihannya seperti itu. Kita akan kasih tahu dulu apa perubahan kimia agar kita bisa mengidentifikasi dari keempat pernyataan ini yang termasuk perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat-sifat yang baru yang disebut dengan reaksi kimia. Adapun penyebab perubahan kimia adalah disebabkan oleh pembakaran, pencampuran zat, aliran listrik, dan percampuran dua zat atau lebih yang menghasilkan jenis zat baru. Minyak goreng berbau tidak sedap. Apakah perubahan kimia?
Air dipanaskan akan menguap, pemanasan. Kertas dibakar menjadi abu, pembakaran. Kapur barus jika dibiarkan akan menyublim. Berarti yang termasuk perubahan kimia adalah pernyataan yang kedua dan pernyataan yang ketiga. Air dipanaskan menjadi menguap, kemudian kertas dibakar menjadi abu. Di soal nomor 4 disediakan sebuah grafik di sini tentang konsumsi zat adiktif dan psikotropika dengan angka persentase kematian. Berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa pilihannya A sampai dengan E. Di A, semakin banyak mengkonsumsi zat adiktif dan psikotropika akan menurunkan persentase kematian. Perhatikan, apakah betul pernyataan A ini? Kalau kita kaji di sini, semakin banyak konsumsinya, maka persentase kematian juga semakin tinggi. Oke? Semakin banyak, maka semakin tinggi. Berarti pernyataan A kurang tepat atau salah. Kita coba lihat di pernyataan yang B. Semakin sedikit mengkonsumsi zat adiktif dan psikotropika akan menaikkan persentase kematian. Kalau semakin sedikit, apakah semakin naik? Tentu tidak. Karena di sini di grafik ini semakin banyak konsumsinya maka angka kematiannya semakin naik. B juga salah. Yang C, menaikkan konsumsi 1 gram zat adiktif dan psikotropika akan meningkatkan 5% kematian. Setiap 1 gram di sini ada penambahan, ini kan 5 ya, bukan 25, ini 5, 10, kemudian ya. Setiap satu bergeser, kemudian naiknya adalah 5%. 10 ke 15, 5%. 15 ke 20, 5% setiap naiknya. Ya. Di pilihan jawaban yang D, mengkonsumsi 4 gram zat adiktif dan psikotropika akan menimbulkan 20% kematian. Ini kan 1 ini sebenarnya. Ini 1, 2, 3, 4. 4 gram 25%, bukan 20%. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Menaikkan konsumsi 1 gram zat adiktif dan psikotropika akan meningkatkan 5% kematian. Ya. Lanjut di soal nomor 6. Suatu zat cair dengan massa 4 kg dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai suhu 50 derajat Celcius dengan menggunakan energi 192.000 Joule. Nama zat cair dan kalor jenisnya yang benar adalah titik-titik. Pilihannya A sampai dengan D. Air dengan kalor jenis seperti ini, sebesar ini. Minyak goreng dengan 1200, alkohol 2400 Joule per kilo. Kemudian air laut ini ya. Kita masih ingat di sini ada rumus bahwasanya E sama dengan MC delta T. Ini pada saat kita sekolah dulu ya. Kita ingatkan lagi di sini. E sama dengan M kali C kali delta T. E di sini adalah energi, satuannya Joule. Kemudian M di sini adalah massa. Kemudian C adalah kalor jenis. Delta T adalah perubahan suhu. Berarti di sini sudah jelas E-nya ini 192.000 ini. M-nya 4 kg, ini M. Kemudian delta T-nya adalah delta T-nya karena di sini perubahannya 30 ke 50, maka selisihnya adalah 50 dikurangi 30. Delta T-nya adalah 20 derajat Celcius. Dari sini kita masukkan untuk mencari C-nya karena kalor jenis yang ditanya adalah C. E-nya saya masukkan 192.000 sama dengan M. M-nya tadi adalah 4 dikali C, kita tulis saja tetap C, dikali delta T. Delta T-nya adalah 20. Nah, dari sini kita kalikan dulu 4 dikali 20. Ini tetap 192.000. Sama dengan 4 dikali 20, 80 kali C. Sehingga nilai C adalah, tinggal kita bagi saja, 192.000 dibagi dengan 80. Gini. Ya kan? 01, 01 coret. Tinggal 192 dibagi 8, nanti tinggal menambah 2 angka 0. 192 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 24. Tinggal tambah 0,2. Maka kalor jenisnya adalah 2400. Yang kalor jenisnya 2400 adalah pilihan jawaban yang C. Jadi nama zat cairnya adalah alkohol
ya. Kemudian kalau jenisnya 2400. Jawabannya pilihan jawaban yang C. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal nomor 7. Gambar berikut adalah gambar bimetal saat dipanaskan. Ini adalah proses pemuaian. Ada 4 gambar. 1, 2, 3, 4 ini gambarnya. Yang ditanyakan adalah koefisien muai logam ini pada tabel ini. Oke, koefisiennya dengan lambangnya seperti ini. Hijau berarti logam A. Ini sudah ada warnanya masing-masing kan. Yang ditanyakan gambar bimetal yang benar. Sebuah konsep di sini, konsep bimetal di sini adalah 2 logam yang ditempelkan. Apabila bimetal di sini, 2 logam yang ditempelkan di sini dipanaskan, maka kedua logam tersebut akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya kecil. Konsep itu. Jika bimetal dipanaskan, maka dua-duanya melengkung ke arah yang koefisien muai. Koefisien muainya yang paling kecil. Di pilihan jawaban yang A, kita lihat apakah melengkung ke yang koefisien muainya kecil. Putih di sini adalah 0,00018. Yang kuningnya 12. Berarti melengkungnya ke kuning, berarti ke yang kecil. Berarti pernyataan 1 di sini betul. Ya kan? Karena bimetal dipanaskan akan melengkung ke arah koefisien muai ke logam yang koefisien muainya kecil. Karena di sini saya anggap ini 12 gitu. Karena nolnya sama semuanya, yang putih 18. Kan ke arah yang kecil, betul. Kemudian yang kedua, pernyataan yang kedua, kalau yang hitam di sini kan 20. Sementara yang kuning adalah 12. Salah di sini karena melengkungnya ke arah 20. Harusnya melengkungnya ke yang lebih kecil. Harus ke seperti ini melengkungnya, ke seperti pernyataan yang pertama. Jadi pernyataan kedua salah. Pernyataan yang ketiga, yang merah di sini adalah 22, sementara hitamnya adalah 20. Merah 22, hitamnya 20. Melengkung ke arah ke 20. Berarti ke yang kecil. Pernyataan 3 betul. Pernyataan 4, merahnya di sini adalah 22. Putihnya adalah 18. Harusnya melengkung ke 18. Di pernyataan 4 melengkung ke 22. Harusnya ke logam yang koefisien muainya yang kecil. Berarti ini salah. Bentuknya harus seperti ini. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah pernyataan 1 dan pernyataan 3. Jawaban yang B. Seperti itu. Cukup mudah sekali. Karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 8. Beberapa gaya bekerja pada 4 buah balok yang sama. Balok yang mendapatkan percepatan terkecil ditunjukkan oleh gambar titik-titik-titik. Kita ingat sebuah rumus percepatan sama dengan F per M. Jumlah ya. Di sini di pilihan jawaban yang A, percepatannya A-nya adalah ini 50. Kita fokus ke anak panahnya beserta nomi angkanya. 50, kemudian 25 searah dengan 50, berarti dijumlah dengan 25. Kemudian angka 35 berlawanan arah, berarti dikurangi 30. Seperti itu saja pengerjaannya per M. Sehingga 50 tambah 25, 75 dikurangi 30, 45 per M. Ini yang A percepatannya. Kalau yang B, A-nya di sini 50-nya ke sama juga gini. Kemudian yang ini searah juga, berarti ditambah 25. 30-nya juga searah, berarti ditambah 30 per M. Penjumlahan semua. 75 tambah 30 105 per M. Padahal di sini yang ditanyakan adalah percepatan yang terkecil. Berarti kita cari yang terkecil. Ini sudah terbesar ini. Kalau pilihan jawaban yang C, 50-nya. Kalau kita, ini yang banyak kan. Kalau ke kirinya ada 30 dan 25. Berarti 55. Ke kanannya 50. Berarti ya
hanya 5 kan? 55 dikurangi 50, 5 per M gitu ya. Kalau D-nya ke kanannya ada 2 garis, 50 dan 7 dan 25 berarti 75. 75 dikurangi 30. Berarti di sini 45 per M. Gitu saja cepatnya. Dari sini yang percepatannya kecil adalah pilihan jawaban yang C. Karena di sini hanya 5 per M. Yang lain 45 per M, 45 per M, 105 per M. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya di soal nomor 9, jarak tempuh dan waktu tempuh beberapa benda tercatat pada tabel berikut. Ini tabelnya, waktu tempuhnya, kemudian ini benda 1, benda 2 sampai benda 5. Benda yang bergerak lurus beraturan GLB dan bergerak lurus berubah beraturan GLBB berturut-turut adalah, kita kasihkan ciri-ciri dari GLB dan GLBB. Gerak lurus beraturan di sini adalah perbandingan antara jarak tempuh dan waktu tempuh selalu konstan. J banding jarak dibanding waktu adalah nanti selalu konstan. Oke, selalu konstan. Kemudian GLBB di sini adalah gerak lurus berubah beraturan. Artinya di sini perubahan kecepatannya selalu teratur. Perubahan percepatan, iya, perubahan kecepatannya selalu teratur. Kita lihat di sini yang termasuk GLB di sini adalah benda 2 dan benda 4. Ini GLB. Sementara yang GLBB di sini adalah 3. Ini termasuk GLBB. GLBB. Jadi jawabannya GLB-nya 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Pilihan jawaban yang C, karena yang ini kan yang lihat perbandingan antara J dan waktu, jarak dan waktunya 41 82 perbandingannya selalu terus. Ini kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kan, dari 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20. Waktunya juga sama, 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 4, 1 kali 5. Berarti ini GLB, gerak lurus beraturan. Yang pernyataan 2, yang benda 2. Sementara GLBB-nya, perhatikan di sini perubahan kecepatannya. 1, kemudian 2, di sini 2, 8, 3, 18. Menit ke detik keempat 32, detik ke-5 50. Lihat, selalu konstan ya, teratur. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Oke, lanjut. Di sini ada tentang tuas atau pengungkit ya. Perhatikan gambar tuas berikut. Ada 60 Newton sebagai beban, 20 cm sebagai lengan beban atau disingkat dengan LB ya. Lengan kuasanya belum diketahui, F-nya gayanya adalah 150 Newton. Tapi pernyataannya berbeda. Levelnya beda di sini. Jika titik tumpu digeser 5 cm mendekati beban, maka yang harus dilakukan agar tetap setimbang adalah kuasa harus diapakan? Digeser 50 cm, ditambah 20 Newton, dikurangi 50 Newton, digeser 20 cm mendekati titik lampu, titik tumpu gitu ya. Di sini yang belum kita ketahui adalah LK. Ini kan LK ini. Dari titik tumpu menuju kuasa, maka lengan kuasa. Dari titik tumpu menuju beban, maka di sini disebut lengan beban, disingkat dengan LB. Ini bebannya ya. Ini gayanya, F-nya. Kalau rumus sederhananya kan gini. Lengan kuasa dikali dengan F, ya satu pasangnya, LK dikali F sama dengan LB kali beban, W. Oke, LK-nya ini yang kita cari. LK-nya yang kita cari dulu. LK kali F-nya sudah ada 150. Sama dengan LB-nya 20 lengan bebannya, 20 cm. W, bebannya 600. Oke, berarti LK di sini 150-nya pindah ke ruas kanan menjadi pembagian kan gitu. 20 dikali 600 dibagi 150. 600 dibagi 150 kan hasilnya ada 4. Tinggal 20 kali 4. 80. Maka LK di sini adalah 80. Sudah diketahui LK-nya. Tapi masalahnya sekarang, jika titik tumpu digeser 5 cm mendekati beban, berarti titik tumpu digeser ke sini mendekati beban, maka lengan bebannya kan menjadi
Di sini sementara awalnya kan 20. Karena digeser 5, berarti lengan bebannya di sini yang baru menjadi hanya 15 cm karena dikurangi 5. Gitu ya. Maka akan menjadi seperti ini. LK dikali gayanya sama dengan lengan beban yang baru tadi setelah digeser dikali bebannya tetap. LK-nya tetap di sini LK kali gayanya tetap 150 Newton. Sama dengan lengan bebannya tinggal 15 ya. Dikali bebannya 600 Newton. 150-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi pembagian ya. Berarti di sini 15 dikali 600 dibagi dengan 150. Gini. Ini sama 600 bisa dibagi dengan 150 hasilnya 4. Berarti tinggal 15 dikali 4 60. Lengan kuasanya menjadi 60. Maka lengan kuasa yang semula kita temukan adalah 80. Kemudian ketika ini digeser 5 cm mendekati beban titik tumpunya, maka lengan kuasanya menjadi 60. Berarti harus digeser 20 cm mendekati titik tumpu. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Ini kategori gambar soal tuas dan pengukit yang kategori yang sulit ya ini. Biasanya yang sederhana itu jika bebannya sekian, jarak lengan bebannya sekian, gayanya sekian, berapa lengan kuasa, seperti itu yang sederhana. Tapi ini sudah kategori yang HOTS ya, butuh analisa yang lebih tinggi. Oke, demikian latihan tentang mapel IPA, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.